Hey, Budi Karabani di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman soal menggunakan kedua alat ini. Ini namanya massage gun atau terapi yang bisa pijat-pijat elektrik gitu ya. Jadi ngasih relaksasi pada otot-otot kita kalau lagi tegang, capek bekerja dan lain-lain sebagainya. Dan saya punya pengalaman yang tidak bisa terlupakan menggunakan kedua alat ini, makanya saya punya dan selalu saya bawa-bawa. Kalau ini gede banget, jadi menurut teman-teman lebih bagus mana? Gede atau yang kecil seperti ini? Jadi saya juga mau berbagi sharing kepada teman-teman dari informasi yang saya dapatkan ya soal penggunaan hand massage gun seperti ini. Jadi ada beberapa daerah di bagian tubuh kita yang memang ternyata tidak boleh kena langsung dengan hand massage gun ini. Jadi perlu ada trik tertentu. Saya mulai dari dulu soal pengalaman nih. Pengalaman menggunakan hand massage gun ini. Jadi saya pernah suatu waktu itu tidur di sore hari, entah karena penyebabnya apa, mungkin kayak pengaruh salah bantal atau apa ya, saya bangun tuh nggak bisa gerak sama sekali. Pernah nggak kalian nonton film Cina yang orang itu ditotok gitu ya, jadi nggak bisa gerak sama sekali. Bahkan kalau mau gerakin leher itu nggak bisa karena kayak nyeri gitu, kayak ada saraf yang kejepit, terus sakit banget, ngeri banget. Jadi pada saat itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pada saat itu saya lihat di tempat tidur ada alat ini nih. Ada alat massage gun ini. Lalu saya usahakan gimana caranya, saya geser-geser dikit. Tangan masih bisa gerak, cuman ini nggak bisa. Ini udah kaku nih kayak robot gitu ya. Leher nggak bisa juga, bahkan mau gerak gini nggak bisa. Terus saya saya pakai gini-gini beberapa saat di bagian belakang sini, dan alhamdulillah otot-otot yang kayak kaku itu, yang kayak ada kayak kejepit sarafnya itu langsung kayak relax, terus baru bisa gerak perlahan, dan kemudian ya perlahan-perlahan baru bisa gerak kembali. Nggak langsung sih, tapi dengan alat ini sangat ngebantu banget pada saat itu ya, dengan digetarkan kayak gini pakai alat ini. So, ini aku udah punya yang ini udah lama, dan menariknya saya berasa ini ya, berasa nanggung juga sih sempat beli ini. Pertama udah gede dan cepat lowbat, karena saya pikirnya pada saat beli dulu, wah ini gede nih, bisa bisa bertahan lama mungkin ya, karena bentuknya gede, harganya juga murah pada saat itu 200 ribuan. Lalu akhirnya saya pilih ini. Dan kalau yang ini tuh namanya Mibo Paskia Gun 3 ya, Mini Pro. Kecil tapi kayak berasa kok gue telat beli ini gitu. Cobanya dari dulu beli ini lebih enak aja, lebih compact, bisa dibawa-bawa, dan kita udah dapat pouch-nya juga. Mana ya, nggak tahu mana pouch-nya. Dan ini ternyata beda banget ya. Ini kan harganya 400 ribuan, ini 200 ribuan. Itu beda banget karena ini kalau di matanya kayak gini, dia itu full plastik. Ini full plastik, sedangkan yang ini ya perbandingannya, ini tuh dilapis dengan silikon ya. Jadi dia punya karet yang kalau kena kulit kita itu enak banget. Semuanya tuh. Mulai dari ball head-nya, U-head, ini ball head, ini ballet head, ball, U-head, dan ini flat head nih, yang flat gitu ya. Semuanya sama sih semua. Ini juga matanya sama. Nah, terus kalau masalah penggunaan, ini gede. Tapi soal masalah RPM, menurut pengalaman saya, ini nomor sampai kita kecepatannya ini sampai 6. Aku tuh rasa-rasa kalau ini sampai 6, ini baru speed 1 atau 2. Ini kan speednya sampai 4. Tapi RPM-nya ini jauh lebih kencang daripada yang ini. Ditambah lagi ini gede. Kalau mau dibawa traveling, misalkan kita pergi umroh atau traveling, ya umroh lah ya. Umroh kan itu sebuah aktivitas ibadah yang menuntut fisik gitu ya. Dan kita kadang pegel atau apa, dan butuh sentuhan alat-alat kayak gini di kaki atau di betis karena capek jalan-jalan pada saat tawaf
atau Sai. Kalau ini kegedean menurutku. Kalau ini pas nih, kecil, compact. Bahkan ada punch-nya juga. Mana ya? Nggak tahu mana tadi. Nah, itu dia menariknya. Terus, nih, coba kita ya. Kita dengerin suaranya. Nah, ini dia, coba saya deketin ke mikrofon. Nah, ini berisik kan. Kita tambah lagi ya. Ini speed 1, tambah lagi 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kayak gitu suaranya. Dan misalkan kalau dipakai ya kan. Oke, ini yang speed 1 ya. Nah, itu tambah berisik kalau dipakai karena ngasih tekanan. Nah, tambah lagi, tambah berisik. Kita bandingkan dengan ini nih. Oke, kita bandingkan dengan Vaskia Gantry. Oke, kedengaran nggak? Saya coba matiin ini ya. Nah, oke, saya dekatin ke mic. Waktu saya baru pertama megang nih Mibo Vaskia Gantry ini, saya tuh kaget loh. Kok bisa se-silent ini suaranya? Itu kayak suara dengungan nyamuk aja gitu. Ya gitu. Dan menariknya meskipun dia cuman 4 speed, tapi bisa ngalahin ini. Dia cuman 4 speed ya. Jadi RPM-nya itu dari 1500 sampai 3000. Speed pertama 1500, speed kedua itu 2000, 2500 di speed ketiga dan 3000-an di speed yang keempat. Dan menariknya, coba ya kita tambah speed 2, speed 3, speed 4. Oke. Mulai ada sedikit noise, tapi nggak setinggi dengan noise yang ini, yang gede nih. Ini paling tinggi di spesifikasinya itu 35 desibel. Dan yang paling menarik, yang di speed yang kelima adalah fitur AI. AI itu dia bakal ngasih kita pengalaman mijit yang luar biasa. Misalkan contohnya kayak gini. Oke, contoh kayak gini kan. Kalau aku tekan, dia bakal tambah powernya tuh. Dia bakal speednya bakal menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu karena ada fitur AI-nya. Dan itu nggak ada di yang gede ini teman-teman. Itu ya. Dan ditambah lagi soal nyamannya. Ini enak banget. Nih, misalkan kita ini ya bisa dipakai sendiri kayak gini. Di pundak di belakang sini ya. Nih, enak banget. Misalkan lagi capek-capek gitu kan. Ngedit kerja kantor, ini bisa mijet sendiri dan enak banget. Dan ternyata saya cari-cari ya beberapa referensi soal penggunaan massage gun ini teman-teman. Itu ternyata nggak boleh di area sini nih, nggak boleh di area leher bagian sini. Kenapa? Karena itu katanya berpengaruh dengan otak dan pembuluh darah, termasuk di daerah leher seperti ini gitu ya. Dan solusinya kalau di daerah situ itu teman-teman bisa menggunakan ini bisa menggunakan ball head yang ini nih. Ya, yang bentuk bola ini. And then pakai speed nomor 1 dan itu diginiin aja. Enggak diginiin, tapi diginiin aja. Jadi dia dapat getarnya tapi nggak dapat pressure-nya. Gitu ya. Dari pinggiran-pinggiran aja. Dan ini juga bisa dipakai di ini ya, di wajah biar otot-otot wajah kita itu lebih rileks. Gitu ya. Nah, ini enak banget. Misalkan kalau teman-teman sakit kepala, ini pijat di daerah sini tuh enak gitu. Kalau pegal seharian sebelum tidur, enak banget itu di telapak kaki. Ini yang paling saya suka. Itu kalau bukan yang flat ya, ini juga enak. Ini juga enak sih, enak semua. Ini bagian kayak misalkan di urut yang tulang belakang. Gitu ya. Ya itulah, teman-teman. Ini keren banget ini menurutku. Ya, ini harganya 400 ribuan teman-teman. Dan kita udah dapat dengan fitur yang wow. Soal durabilitas baterai. Ini dulu ya waktunya masih baru-barunya. Ini paling lama 15 menitan udah saturasi penggunaan baterainya udah mulai melemah. Dan ini sepengalamanku, ini pernah dibawa mudik, pulang kampung, pernah naik mobil beberapa hari, dipakai rutin tiap hari, gak dicas, ini masih bisa bertahan. Dan menurutku ini apa ya, capable banget, bisa diandelin kalau kita pergi traveling.
nggak perlu wah udah capek mau pakai ini ternyata lowbat, cepat lowbat. Ini gede, bagus gedenya, tapi cepat lowbat. Dan masalah kenyamanan, ini kan plastik, terus ini silikon, itu enak banget. Artinya kita punya keluarin duit nggak sia-sia karena kita punya atau dapat fitur yang melimpah dari Mibo Vaskia Gantry ini. Ini sudah keren banget sih ya. Saya lihat juga dari review-reviewnya, testimoni yang udah beli ini katanya lebih bagus daripada yang lebih mahalan dari ini loh. Ya, dan oh ya soal beratnya, berat ini nggak tahu ya. Aku nggak sempat timbang, tapi ini emang lebih berat dengan bobot dimensi yang juga jauh lebih besar. Kali ini 370 gram. 370 gram dengan baterai itu 2000 mAh. Tapi katanya ini double battery. Jadi kalau 2000 mAh berarti 4000 mAh. Jadi pantas aja dia bagus gitu ya. Dia awet. Dan kita udah dapat juga nih. Dapat juga USB Type-C. Jadi dia ngecasnya Type-C. Beda dengan yang ini. Dia udah, kalau yang ini masih dia port charger yang lama gitu ya. Tapi ini udah Type-C, lebih awet. And then apa lagi? Menariknya banyak sih sebenarnya. Enak buat dibawa-bawa. Jadi berasa nggak kayak ribet banget sih kalau ini bawa-bawa ke kantor atau bawa-bawa kemana-mana, ke tempat fitness atau kemana gitu ya. Ini lebih compact, lebih enak. Bentar, aku pakai yang speed nomor 3. Ini waktu belakang aku itu kayak ketotok. Aku makanya kayak gini nih. Makanya kayak gini, ya kan? Nah, bisa sendiri sih. Nggak perlu bantuan orang lain sebenarnya. Ini enak banget. Masya Allah. Ini. Kalau puyeng-puyeng, sakit kepala juga. Seger. Di daerah ini juga kan sering capek pinggang, tinggal diginiin aja nih. Enak nih. Oke. Jadi kalau kesimpulanku sih ya mungkin aku terlambat tahu aja sih kalau ada mini Vaskia Gantry ini, dan ya kelanjur udah beli ini sih, tapi manfaat juga. Tapi kalau pada saat itu, waktu itu aku tahu ini ada, aku bakal beli ini. Kenapa? Karena ini memang 200 ribuan. Beli ini aku bisa dapat 2, terus ini cuma dapat 1. Tapi dari segi manfaat, fitur, ini lebih enakan ini, lebih bisa diandalkan ini ketimbang Pawa ini. Ini bisa dipakai 500 menit. 500 menit loh, dengan kecepatan nomor satunya itu. 500 menit itu sekitar 8 jam. Dan saya sudah pakai berhari-hari, dengan setiap hari saya pakai. Dan menariknya dia ada fitur yang kalau 15 menit dia mati sendiri. Jadi misalkan saya taruh di atas bantal kayak gini sambil tidur, 15 menit ke depan itu udah mati dengan sendirinya. Keren gitu ya. Oke, teman-teman, jadi sekian untuk review singkat saya untuk Mibo Vaskia Gantry Mini Pro ini. Saya Budi Karabani undur diri, dan semoga informasi ini bermanfaat. Link pembelian untuk produk ini saya taruh di kolom deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.